Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas diskusinya. Saya akan menambahkan sedikit tentang humas organisasi sosial dan model manajemen humas pendidikan. Kita bahas teori dasar dan organisasi sosial masyarakat, yaitu unsur-unsur unsur-unsur organisasi sosial. Yang pertama, sekelompok orang yang mempunyai tujuan, kepentingan, kegemaran atau minat-minat tertentu. Dalam mempunyai tujuan, kepentingan, kegemaran atau minat-minat tertentu itu kemudian membentuklah organisasi sosial, mempunyai kepentingan, minat yang sama. Ketika mempunyai minat di bidang seniman, maka membentuklah organisasi seniman misalkan, dan lain-lain. Yang kedua, norma atau aturan tertentu yang mengikat hubungan antar individu. Jadi unsur yang kedua itu dalam organisasi sosial itu ada norma atau aturan yang mengikat antara individu dengan individu lainnya. Karena sifat manusia itu kan bermacam-macam di dalamnya, di dalam kelompok itu, maka kemudian perlu ada suatu aturan yang mengikat antar individu, sehingga antar individu tersebut tidak keluar dari kepentingan bersama dalam organisasi sosial itu, untuk mengikat sehingga dibentuklah aturan atau norma itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah kesadaran individu sebagai anggota organisasi sosial. Ini tergantung pada kesadaran individu, bahwa kalau individu itu sadar bahwa individu tersebut ada termasuk dalam suatu organisasi sosial, maka dia akan memikirkan kepentingan organisasi, menjaga nama baik organisasi sosial tersebut, karena sudah sadar bahwa individu tersebut sudah ada di dalamnya, sehingga kalau nama baiknya jelek, dia akan jelek juga, sehingga bersama-sama menyadari bahwa individu tersebut ada dalam sebuah organisasi sosial. Kemudian unsur yang keempat, bentuk organisasi formal atau non formal. Jadi organisasi formal itu sudah tertata dengan baik dan diakui, misalkan non formal itu berjalan tidak seformal di yang formal itu, sehingga perbedaan hanya di formal dan non formal itu pada perjalanan organisasinya, juga pada administrasinya di non formal itu. Kemudian yang kedua, aspek-aspek organisasi sosial. Dari aspek fungsional, organisasi sosial memperhatikan manifestasinya dalam aktivitas kolektif yang manusia untuk mencapai tujuan. Jadi aspek-aspek organisasi sosial itu aktivitas dalam berbentuk kolektif dari antar individu atau manusia untuk mencapai tujuannya. Jadi karena ini adalah organisasi, maka tentu aktivitasnya adalah berbentuk kolektif. Yang kedua,
Dari aktivitas kolektif timbullah kelompok-kelompok yang menjalankan aktivitas seperti keluarga, negara, organisasi sosial. Jadi dari sinilah kemudian memuncullah kepentingan itu yang tadi ada di unsur. Jadi kalau kepentingan dalam aspek negara maka bermuncullah organisasi sosial dalam bentuk negara. Itu yang dimaksud dengan organisasi sosial yang formal. Karena negara itu ada yang mengatakan masuk dalam organisasi sosial. Kemudian selanjutnya adalah urgensi humas dalam organisasi. Humas merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya sebagai penentu kesuksesan organisasi. Jadi hubungan antara organisasi yang saling menguntungkan dengan publiknya, apapun itu organisasinya, apapun itu instansinya. Jadi itulah kemudian pentingnya humas dalam organisasi, karena untuk menjaga hubungan masyarakat, hubungan publiknya dengan suatu organisasi atau instansi. Kemudian organisasi yang kedua, humas juga merupakan alat manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan merumuskan filosofi organisasi menjadi fasilitator dalam perubahan sosial. Jadi manajemen itu semuanya membutuhkan manajemen, termasuk di humas. Untuk mencapai tujuan-tujuan, untuk mencapai cita-cita yang lebih baik tentunya maka membutuhkan manajemen. Maka di dalam organisasi itu harus ada fungsi manajemen. Nah itulah termasuk juga di humas. Maka disitulah humas untuk menjaga hubungan masyarakat dengan organisasi maka dibutuhkan sebuah manajemen. Selanjutnya adalah fungsi humas dalam organisasi. Yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Jadi tentu dengan adanya humas diatur dengan baik untuk menjaga hubungan masyarakat agar mempunyai image, mempunyai opini yang baik terhadap organisasi, maka tentu disitulah membutuhkan humas yang baik dalam organisasi yang dimanage dengan baik. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang tadi. Maka tentu dalam menjaga kualitas organisasi salah satunya harus menjaga, memanage, membina publiknya, hubungan masyarakat dengan organisasi. Yang ketiga adalah identifikasi segala opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi. Jadi di situ kesan, image, opini di masyarakat, bagaimana opini masyarakat terhadap organisasi. Kalau misalkan terkesan secara dari segi kesimpulan itu negatif, maka tentu perlu ada beberapa perbaikan-perbaikan sehingga kesan, image, opini publik tersebut tetap positif terhadap organisasi. Sehingga perlu ada identifikasi dan penelitian terhadap publiknya. Kemudian yang keempat, melayani kepentingan publik dan memberikan saran pada pimpinan untuk tujuan dan manfaat. Jadi di sini apa yang menjadi kepentingan publik dalam suatu organisasi itu kemudian dilayani dengan baik, sehingga memberikan masukan pada pimpinan dalam tahap program di planning programnya, misalkan dalam dunia pendidikan. Sekarang masyarakat itu apa kecenderungan dari masyarakat dalam kualitas output pendidikan, lembaga pendidikan. Misalkan output pendidikan itu dikatakan sukses, berkualitas ketika
misalkan hafal Al-Quran 15 juz misalkan, maka disitulah humas memberikan alternatif, memberikan masukan terhadap pimpinan untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, tuntutan teknologi juga, sehingga program yang dilaksanakan itu sesuai dengan tuntutan itu. Nah, itu yang disebut dengan masukan. Yang terakhir adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mampu mengatur arus informasi. Jadi di situ komunikasi timbal balik itu antara organisasi dengan publiknya. Jadi bukan hanya pada tataran pimpinan, pada tataran organisasi, tetapi juga komunikasi ke bawah, ke masyarakat. Bagaimana kesan atau kecenderungan di masyarakat, kesan masyarakat terhadap lembaga. Kemudian selanjutnya adalah peran humas dalam organisasi. Yang pertama, proses pencitraan. Pesan yang diterima tidak serta-merta diterima dan oleh komunikan. Perilaku merupakan unsur pembentuk persepsi yang paling efektif. Jadi pencitraan di situ di dalam organisasi, pesan yang disampaikan oleh organisasi tidak langsung serta-merta diterima, dicerna dulu oleh masyarakat. Jangan-jangan informasi, publikasi yang disampaikan oleh suatu organisasi itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Maka untuk itulah kemudian ada proses pencitraan dulu. Jadi memang itu dibutuhkan dalam organisasi. Apa yang baik itu disampaikan kepada publiknya untuk mendapatkan kesan yang baik. Itu disebut dengan proses pencitraan. Kemudian proses pengelolaan citra, melakukan upaya dalam menyampaikan isi pernyataan dalam malaya agar tidak merugikan, tapi menguntungkan terus-menerus pada organisasi. Bukan hanya pada organisasi, juga termasuk pada publiknya. Jadi kalau kemudian citra itu dibangun dengan baik, maka publiknya akan mempunyai kesan yang baik. Sehingga ketika mempunyai kesan baik, contohnya dalam dunia pendidikan, banyak siswa yang akan masuk di suatu lembaga, di lembaga tersebut, atau orang tuanya memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, sehingga lembaga tersebut mempunyai keuntungan karena semakin banyak input atau siswa yang masuk di lembaga tersebut. Ketika sudah dijaga dengan baik, maka tentu publiknya akan juga merasa diuntungkan karena kualitas selalu dijaga dengan baik. Kemudian membangun citra positif, ini publikasi mengadakan kegiatan berita, pelibatan halayak, lobby, pelibatan masyarakat sosial. Nah, untuk membangun citra itu maka tentu ada publikasi, mengadakan kegiatan-kegiatan. Publikasi itu karena kadang-kadang kelebihan, dan contohnya dalam dunia pendidikan, kelebihan di dunia pendidikan itu kadang-kadang tidak diketahui oleh halayak, tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu perlu adanya publikasi kepada masyarakat. Inilah lembaga kita, inilah prestasi kita, inilah hal-hal positif di kita, misalkan. Termasuk juga mengadakan kegiatan, apakah itu mengundang masyarakat ataupun lembaga pendidikan terjun ke masyarakat, misalkan. Adanya lobby, termasuk juga pelibatan masyarakat sosial. Lembaga pendidikan walaupun sudah
ketergantungan lembaga pendidikan saat ini, terutama yang swasta, ketergantungan lembaga pendidikan yang swasta terutama kepada masyarakat sekarang sudah mulai berkurang, tetapi tidak bisa dihilangkan partisipasi masyarakat, termasuk juga materi atau bahkan non materi. Maka tentu pelibatan masyarakat sosial itu perlu terus diadakan. Reputasi dan audit, pembinaan organisasi, upaya yang sudah dilakukan, filosofi perusahaan menjadi kredibilitas sebuah organisasi. Jadi di sini gaya kepemimpinan yang baik itu perlu dijaga dengan baik. Bagaimana pola kepemimpinan dalam sebuah organisasi sehingga reputasi lembaga atau sebuah organisasi terhadap publiknya itu tetap baik. Terus upaya-upaya yang sudah dilakukan, filosofi perusahaan itu bagaimana, itu menjadi kredibilitas sendiri sehingga reputasinya tetap terjaga dengan baik oleh masyarakat. Kemudian di bidang audit diperlukan untuk menghasilkan citra positif, reputasi tadi. Jadi semua yang dilakukan itu perlu diadakan audit untuk menjaga kualitas sebuah organisasi. Eksistensi humas dalam organisasi sosial ada banyak macam sebenarnya. Ini hanya diantaranya ada humas asosiasi profesi yang suatu profesi guru diperkecil lagi menjadi guru eksak, guru agama, guru molok misalkan. Itu kemudian membentuklah sebuah organisasi profesi. Dosen itu ada ya dosen bidang bahasa, ada bahasa Indonesia, Inggris, Arab, ada dosen bidang manajemen dan lain sebagainya. Kemudian membentuklah sebuah organisasi profesi. Kemudian humas organisasi buruh. Jadi buruh itu baik secara nasional, regional ataupun regional membentuklah sebuah organisasi. Humas rumah sakit, organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, fundraising misalkan, semuanya ini membutuhkan humas yang, karena apapun itu organisasinya pasti membutuhkan humas. Apa itu fundraising? Fundraising di sini sebuah organisasi yang memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu dana, pendampingan, penyadaran tentang pendidikan ataupun hukum, lingkungan dan kesehatan. Jadi di situ banyak lagi kalau kemudian mau dipisahkan. Ada pendampingan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma masyarakat, karena keawaman tidak tahu masyarakat tentang hukum. Kemudian tentang manajemen humas pendidikan. Tujuan humas pendidikan dan orang tua murid. Jadi tujuan humas pendidikan dan orang tua murid itu diantaranya memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Jadi untuk secara bersama-sama, tidak mungkin dalam trilogi pendidikan itu kan tentu ada 3. Tidak serta-merta hanya pada orang tua, apalagi kesan yang berkembang hanya pada lembaga pendidikan. Jadi misalkan ketika anaknya berkualitas, maka yang mempunyai kesan baik adalah orang tuanya. Tetapi ketika anaknya kurang berkualitas, maka yang terkena adalah lembaganya yang kurang berkualitas. Itu yang salah kaprah. Trilogi pendidikan itu ya 3, semuanya harus mempunyai peran serta. Ada orang tua sebagai yang mempunyai kewajiban utama dalam mendidik anak.
kemudian lembaga dan masyarakat. Semuanya ini harus bekerja sama untuk menjaga kualitas anak, termasuk juga kualitas pembelajaran dan pertumbuhan. Pertumbuhan anak ini perlu dijaga dengan baik, termasuk juga pada zaman sekarang ini kemajuan teknologi. Maka harus ada komunikasi dua arah antara lembaga pendidikan dengan orang tua untuk secara bersama-sama, secara sinergis untuk menjaga kualitas pembelajaran anak dan pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Ini sudah sangat umum sekali. Jadi dalam menjaga kualitas kehidupan dan penghidupan, maka tentu adanya terus untuk berkonsolidasi terhadap orang tuanya, termasuk juga kepada masyarakat, sehingga ketika orang tua, lembaga dan juga masyarakat ini kompak, maka saya kira tidak ada pintu bagi anak untuk tidak berkualitas. Nah, ini cukup sulit. Teori sederhana tapi sangat sulit, karena lembaga pendidikan yang saya kira sudah lebih paham bagaimana menjaga kualitas pendidikan daripada dua unsur atau dua komponen lainnya, yaitu orang tua dan masyarakat. Maka lembaga pendidikan inilah yang kemudian yang harus mempunyai inisiatif untuk membangun komunikasi. Yang kedua itu kan orang tua, semakin dalam beberapa penelitian, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap kualitas anak. Nah, terus kalau masyarakat itu kan beraneka ragam, maka tentu lembaga pendidikan yang lebih paham terhadap pendidikan maka mempunyai inisiatif untuk membangun komunikasi terhadap orang tua dan juga masyarakat. Orang tua yang mempunyai pemahaman pendidikan juga bisa membangun komunikasi dengan lembaga dan juga masyarakat. Nah, kalau di masyarakat ini kan beraneka ragam, tidak seperti pada orang tua dan lembaga pendidikan. Kemudian menggerakkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Tentu dengan ini masyarakat akan ambil bagian untuk berpartisipasi dalam menjalin hubungan dengan sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian sifat hubungan timbal balik dan fungsi humas dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Ya tentu sinergisitas hubungan antara keduanya itu harus dijaga dengan baik. Jadi ketika lembaga pendidikan mau ke barat, orang tua juga mau ke barat. Yang tidak sinergis itu lembaga pendidikan ke barat, orang tua ke timur. Nah, ini sudah tidak sinergis. Misalkan dalam dunia pendidikan itu pasti ada dua, ada reward dan punishment. Ketika siswa berprestasi maka diberikan reward. Ketika siswa itu menyalahi aturan, melanggar aturan, maka ada punishment. Itu hanya pembelajaran. Ketika orang tua tidak terima anaknya ada punishment, tentu yang punishment itu harus mendidik. Kalau sudah melewati batas, ya tentu harus ada komunikasi lebih lanjut agar punishment itu mendidik. Kemudian hubungan yang bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Jadi kalau sudah sadar bahwa sekolah itu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan di masyarakat, siapapun itu mesti
punya inisiatif untuk membangun komunikasi. Karena sebuah lembaga pendidikan itu baik, maka tentu masyarakat sekitar akan juga kesan baik. Misalkan di sebuah lembaga, di sebuah daerah itu berkualitas, baik go nasional bahkan go internasional, kan go nasional. Di mana lembaganya? Kalau disebutkan desa mungkin tidak paham. Sebenarnya misalkan Pamekasan itu terkenal dengan sekolah yang berbobot karena siswanya sering go internasional. Nah, kan semuanya mempunyai kesan positif, padahal hanya beberapa lembaga yang berkualitas yang go nasional dan go internasional. Tapi semuanya akan mempunyai kesan positif. Pamekasan, Sunep, hubungan yang bersifat kontinu antara sekolah dan masyarakat. Tentu tidak hanya pada beberapa waktu, tapi terus menerus. Karena pendidikan itu akan terus berjalan seiring dengan perputaran zaman dan waktu. Jadi tidak ada henti-hentinya. Kemudian hubungan keluar sekolah untuk menambah simpati masyarakat terhadap sekolah. Nah, tentu ini sudah pada hubungan sekolah di masyarakat. Ketika sudah sering adanya hubungan dengan masyarakat, tentu akan menambah simpati terhadap sekolah. Kemudian hubungan dalam sekolah menambah keyakinan, mempertebal pengertian pada aktivitas akademika tentang segala pemilikan material dan imaterial sekolah. Jadi ketika sudah dijaga dengan baik, rasa memiliki itu sudah makin tinggi, maka akan saling menjaga nama baik, materi, non materi, semuanya itu akan akan dijaga dengan baik. Analogi pada badan, anggota tubuh. Jadi ketika dengan sakit, maka semua akan merasakan sakit. Itu karena dianggap sudah bagian integral kan. Fungsi humas sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. Jadi bagaimana mekanisme prosedur untuk menjaga, mengatur, memanage hubungan masyarakat dengan lembaga. Bagaimana bentuk kegiatannya, bagaimana sistemnya, bagaimana mekanisme itu harus diatur dengan baik. Kemudian yang kedua, memelihara hubungan baik dengan komite sekolah. Nah, komite sekolah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah lembaga pendidikan. Komite sekolah juga bisa dijadikan sebagai penyambung suara masyarakat ke lembaga pendidikan, penyambung kepentingan dan tujuan lembaga pendidikan kepada masyarakat. Maka komite sekolah harus difasilitasi dengan baik oleh sekolah, karena bagi komite sekolah bagian yang tidak bisa dipisahkan, bagian integral dari lembaga pendidikan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi nasional. Jadi hubungan antar sekolah, terus sekolah dengan lembaga pemerintahan, ada Dignas, ada Kemenag, misalkan, itu harus dijaga dengan baik, karena juga bagian penting dari sebuah lembaga pendidikan. Apalagi semua lembaga pendidikan sudah ada bantuan dari pemerintah, terus ada kepentingan lain yang perlu dijaga hubungannya, yang juga lembaga swasta, terus kemudian atau organisasi nasional, adanya sertifikasi dan segala macam itu perlu dijaga. Kemudian memberikan pengertian pada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi. Ada majalah, surat kabar,
mendatangkan sumber misalkan. Jadi di sini fungsi humas sekolah dengan masyarakat itu memberikan pengertian kepada masyarakat tentang fungsi-fungsi sekolah melalui bermacam-macam kegiatan, melalui berbagai macam teknik komunikasi. Ada majalah, ada surat kabar, mendatangkan sumber, ada mendatangkan pemateri misalkan. Kemudian peran humas sekolah dengan masyarakat. Nah, perannya ini memfasilitasi kegiatan komunitas sekolah. Jadi humas sekolah itu dengan masyarakat memfasilitasi kegiatan komite yang sudah saya sampaikan tadi, menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah lain tadi, itu menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya berkaitan dengan lembaga pendidikan tadi, itu sudah memperluas hubungan sekolah dengan mereka, mempererat kerjasama antar sekolah di antar sekolah tadi, menjalin komunikasi dengan para orang tua, jadi sudah menjalin komunikasi dengan lembaga eksternal lainnya, melakukan komunikasi secara berkala dengan lembaga-lembaga media massa, wartawan dalam skala lokal nasional, menjaga hubungan dengan media massa itu juga penting, bagian dari publikasi di dalamnya. Kemudian mengembangkan hubungan yang harmonis dengan dinas terkait, terutama lembaga struktural dinas pendidikan baik tingkat kota maupun provinsi, ada Kemenak baik tingkat kota atau provinsi bahkan nasional. Bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat, ada edukatif jadi bentuknya, jadi hubungan kerjasama dalam mendidik antara guru dan orang tua dalam keluarga, jadi harus sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk mendidik anak, mempunyai tujuan yang sama untuk mendidik anak. Kemudian kultural, usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat. Ini sudah tadi ideologi itu. Institusional, hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga swasta pemerintah, perbaikan pendidikan pada jadi lembaga pendidikan, ideologi pendidikan itu tadi. Jadi ada orang tua, ada masyarakat, ada orang tua, ada masyarakat, ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu bukan hanya pada lembaganya, tapi juga lembaga yang terkait pada lembaga pendidikan. Misalkan tadi lembaga terkait itu ada dinas pendidikan, ada Kemenak, semuanya yang berhubungan dengan lembaga pendidikan itu masuk dalam kategori lembaga pendidikan atau organisasi di lembaga pendidikan itu. Jadi harus secara sinergis membangun dan membina peserta didik. Pola pelaksanaan humas sekolah dengan masyarakat. Yang pertama perencanaan. Ada perencanaan, ada planning, organizing, kemudian laporan awal tahun. Jadi setiap ada perencanaan, pelaksanaan, pengusahaan kemudian dilaporkan kepada masyarakat bagaimana perkembangannya. Baik itu di setiap semester, setiap 1 tahun sekali, ada laporan perkembangan di situ. Jadi progress reportnya itu sudah direncanakan dengan baik, sehingga benar-benar terbukti bahwa dalam lembaga itu sudah melaksanakan manajemen humas dengan baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.